طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربنا صل على من هل في خير البقاء واسبل الصدر علينا يا مجيب كل داع يا مجيب كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في كل الجميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلب مسفرا دون قناع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وعلى عشق الجميل طبع الله الطباع ولبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا ورمضان ثاد يا واهلين ورمضان ثاد يا واهلين قبل أيام الرضا مرحبا 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 ورمضان ثاد يا واصلين ورمضان ثاد يا واصلين دائما في كل داعي مرحبا مرحبا
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Habib Idrus Al-Idrus dari kota Martapura beserta rombongan, para habaib yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan rombongan Maulid Al-Habsyi dari seberang Padak Daun beserta rombongan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertemu muka sekaligus bersilaturahmi dalam rangka yang sama dan tujuan yang sama, yakni memperingati dan membesarkan peristiwa maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah SAW hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu sekalian, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW akan kita rangkaikan dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga ceramah agama yang insya Allah disampaikan oleh Al-Habib Al-Idrus dari kota Martapura, acara yang keempat doa. Itulah acara rangkaian yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Mari kita memasuki ke acara yang pertama pembukaan. Untuk membuka acara ini kita mintakan kepada Al-Habib Al-Idrus, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa ali baitihi wa ashabihi tabi'in lahum bi ihsan fil ardh wa alihi wa sahbihi bil masharik al-azim wa alihi wa sahbihi Ibrahim. Nadhir syam bir rahmah wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafahatihim bil akhirah. أن الله سنجا جمال هذا الجمال مرحوم وتبرم وموسى بخاتم سنة عملنا ولم شيء نسلم عليه إلى عظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Terima kasih kepada Bapak dan saudara-saudara yang telah membacakan surah Ummul Quran tadi. Semoga acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar.
Mari kita masuki ke acara yang kedua, pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Windy Darmawan dari Pondok Pesantren Adalaniyah Tambak Bitin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang baru saja disampaikan oleh Muhammad Windy Darmawan dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ad-Dalaniyah Tambak Bitin. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarinya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita masuki ke acara yang ketiga, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Habib Al-Idrus
dari kota Martapura. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد سيد قائد غر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الأيام والسنين. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, para pejabat pemerintah, para tetuha masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, atas segala pemberian, atas segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur, memberikan kepada kita kesehatan, peluangan waktu dan kesempatan untuk kita isi dan kita gunakan menambah amal saleh, ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Serta kita bersalawat kepada junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad, yang mana berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan kemuliaan yang besar, pemberian yang banyak, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tambah dekat kepada Rasulullah, tambah cinta kepada Rasulullah,
mengikuti Rasulullah, dan mudah-mudahan dicintai oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya beliau mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur bima yuqimuka." Apabila kau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur bima yuqimuka, di mana Allah Subhanahu wa taala mendudukkanmu, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkanmu. Kamu berada di tempat apa? Apabila tempat yang kita duduk, kita berada merupakan tempat yang mulia, tempat yang istimewa, tempat yang di situ kita menyebut dan mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapan besar bahwasanya kita mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita berada di tempat yang mulia, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang mulia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ibadah yang sangat hebat, luar biasa. Tatkala kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Ulama mengatakan bahwasanya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat kita juga kita serahkan kepada Allah. Apabila kita bersalawat, Allahumma salli, ya Allah salawatlah kepada Rasulullah. Kita menyerahkan, meminta kepada Allah agar Allah yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Maha tahu akan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pemberian yang Allah berikan kepada kita sangat hebat, sangat istimewa. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah yang bersalawat kepada kita, bukan malaikat yang bersalawat, bukan nabi yang bersalawat, tapi Allah sendiri yang bersalawat kepada hamba-hambanya yang bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Dan bukan sekali, 10 kali Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan yang kita ucapkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita dengan rububiyahnya, ketuhanannya. Tentunya satu salawat, kata ulama, apabila seseorang bersalawat dan Allah membalasnya dengan bersalawat,
satu salawat saja sudah merupakan suatu keistimewaan yang besar, pemberian yang banyak. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib Ar-Ratib mengatakan cukup satu salawat dari Allah itu sudah kemuliaan yang besar kepada hamba-hambanya. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ulama besar, yang mana Imam Abul Hasan Asy-Syadzili adalah ulama dari Thariqah Asy-Syadziliyah. Dia adalah guru daripada Ibnu Athaillah. Abul Abbas Al-Mursi mempunyai guru Abul Hasan Asy-Syadzili, ulama besar istimewa. Beliau bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, apabila seseorang bersalawat kepadamu, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 salawat. Apakah itu dengan hadir hatinya atau tidak hadir hatinya?" Mendapatkan 10 salawat itu apakah harus dengan hadir hatinya atau dengan tidak hadir hatinya? Kata Rasulullah, dengan tidak hadir hatinya. Sambil menghayal, sambil memikirkan kawankah, ngapakah dipikirkan, sambil bersalawat, sambil memaulidan, itu 10 salawat dia dapat. Kemudian dia mengatakan, bagaimana kalau orang itu hadir hatinya ya Rasulullah? Kalau dia hadir hatinya, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dia hitung, tidak bisa dia duga, saking besarnya, saking banyaknya yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, usahakan setiap acara-acara maulid, acara pembacaan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirkan hati kita, bayangkan kita berada di muwajahahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar yang kita dapat istimewa, agar yang Allah berikan kepada kita hebat. Salawat dan salam kita akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengatakan abarrur bir, paling baktinya seseorang kepada orang tuanya tatkala dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sebab apabila dia bersalawat, salawat itu akan disampaikan kepada Rasulullah dan disebutkan namanya dan nama orang tuanya. Ya Rasulullah, Fulan ibni Fulan sedang bersalawat. Ya Rasulullah, Fulan binti Fulan sedang bersalawat, Fulana binti Fulana. Semakin sering namanya disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin besar harapan dia diingat oleh Nabi. Dia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita, dengan pembacaan maulid yang kita baca di bulan yang mulia, bulan kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan kedudukan yang istimewa, pemberian yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya utang lekas bayar utangnya. Banyak juga yang berutang sinilah. Mudah-mudahan yang belum kawin lekas kawin. Yang sudah kawin mempunyai keturunan yang saleh-salehah, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ulama mengatakan dalam suatu hadis qudsi disebutkan oleh dalam suatu kitab bahwasanya tidaklah diciptakan bumi itu kecuali dan segala isinya. Tujuan Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya untuk mengenalkan mereka kepada Rasulullah SAW. Hebat, luar biasa. Bumi diciptakan oleh Allah dan isi-isinya agar kenal siapa Rasulullah SAW. Bagaimana kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq, ulama besar, yang beliau mempunyai karangan kitab yang bernama Al-Ibriz. Beliau menyebutkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan sorga, tatkala Allah menciptakan sorga, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pojok-pojok sorga malaikat yang bersalawat kepada Rasulullah. Di pojok situ ada malaikat bersalawat, pojok sana ada malaikat, pojok sana, pojok sana. Sehingga setiap malaikat itu bersalawat, sorga itu mengejar, mendekati, tambah lebar, mendekati malaikat yang bersalawat. Sehingga kata beliau semakin setiap waktu, setiap detik sorga itu semakin besar. Kenapa? Sebab malaikat tidak henti-hentinya bersalawat sampai hari kiamat. Sampai Allah mentakdirkan kepada mereka untuk berhenti bersalawat dan menyuruh mereka untuk bertasbih. Pada suatu hari surga itu mengadu kepada Allah, ya Allah, izinkan saya turun ke bumi untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga diberitahukan oleh Allah nanti Rasulullah akan orang yang pertama kali masuk surga dan pertama kali orang yang membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau surga rindu kepada Rasulullah, kalau surga ingin senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu umatnya, tentu orang-orang pencintanya tidak ingin lepas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa ingin dekat Nabi, senantiasa ingin bersama Nabi. Bi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqanil hibbi fiha khayyama, Habib Ali. Di surga itu tidak merindukan aku akan sifat-sifatnya, kehebatan surga dan isinya, tapi yang merindukan aku dengan surga karena Rasulullah tinggal di surga. Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat yang didambakannya apabila Rasulullah menawarkan kepadanya sesuatu, kau minta apa? Mereka sahabat mengatakan murafaqatuka fil jannah, jadi kawan pian di surga. Bukan minta bidadari, bukan minta kenikmatan surga, kawan Nabi. Karena mereka bersama Nabi lebih nikmat daripada surga dan seisinya. Lebih istimewa. Dia merasakan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'atu ibn Ka'ab tatkala melihat akan akhlak Nabi, kehebatan Nabi, kemuliaan Nabi, dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin jadi pembantumu. Melihat akhlakmu yang luar biasa, aku menyodorkan diriku untuk jadi pembantumu ya Rasulullah. Apakah kau terima? Kata Rasulullah, saya terima.
Jadilah dia pembantu Rasulullah, Rabi'ah ibn Ka'ab. Dan kala jadi pembantu Rasulullah, senantiasa bersama Nabi, duduk dekat Nabi. Pada suatu hari Nabi menawarkan kepadanya, "Ya Rabi'ah, kau mau minta apa?" Tawaran Nabi menyebabkan Rabi'ah itu bingung. Apa yang harus saya minta? Sehingga dia pulang minta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, izinkan saya pulang. Saya berpikir di rumah dulu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Silakan." Pulang dia, berpikir di rumahnya. Dan dia orang yang susah, tidak memiliki rumah yang bagus, tidak memiliki ladang. Dia berpikir, bagaimana saya punya rumah, punya harta yang banyak, punya ladang, kebun korma. Tatkala dia berpikir seperti itu, kemudian dia berpikir kembali, harta dunia, harta kekayaan itu akan sirna, percuma. Lebih baik aku minta agar jadi teman Nabi di surga. Esok harinya dia datang ke rumah Nabi SAW dan Nabi mengatakan, "Ya Rabi'ah, minta apa?" "Ya Rasulullah, ulun minta jadi temanmu di surga." Kaget Nabi SAW. "Siapa yang mengajarimu itu ya Rabi'ah?" Kata Rabi'ah, "Ya Rasulullah, pertama ulun terlintas dunia dan ulun mengatakan bahwasanya dunia itu akan habis, akan sirna. Ulun minta akhirat, jadi kawan pian di surga. Murafaqatuka fil jannah." Terdiam Nabi SAW, kemudian Rasul mengatakan, "Ya, a'inni ala dzalika bikasratis sujud." Bantu aku untuk mendapatkan apa yang kau inginkan dengan kau banyak-banyak sujud, banyak sholat. Nah, hebat. Tidak surga yang dia minta, tidak kenikmatan, kesenangan di surga, tapi yang dia minta bagaimana bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita tambah cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah jadi idola kita, dan mudah-mudahan Rasulullah jadi solusi kita dalam segala permasalahan. Apabila Nabi jadi idola kita, Nabi adalah orang yang jadi pemikiran kita, ingatan kita, segala aktivitas kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu adalah orang yang berbahagia, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Ibnu Athaillah dalam kitabnya Tajul Arus, beliau menyebutkan bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sahabat dari negeri Persia. Jauh dia berjalan dari Persia, yang mana asalnya Salman Al-Farisi itu anak seorang, ya bahasa mereka tuh kiai. Abahnya seorang ulama penyembah berhala, penyembah api. Jadi kata Salman, aku setiap hari itu cari kayu untuk membesarkan api penyembahan orang Persia, yang mana api itu tiba-tiba padam ketika kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang 1000 tahun tidak pernah padam. Sampailah dia ke negeri Madinah dengan perjalanan yang panjang. Dari sini, dari rahib ini pindah ke rahib ini, pindah ke rahib ini, sampai dia jadi budak, sampai dia ke Madinah. Jalannya sangat luar biasa. Berislam dia di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi.
orang-orang muhajirin mengatakan Salman minna. Salman itu adalah bagian kami, termasuk golongan kami orang muhajirin. Kalau dia dari Persia, kata orang Ansor, Salman minna, Salman bagian kami sebab dia tinggal di Madinah. Kata orang muhajirin, Salman minna. Kata orang Ansar, Salman minna. Ajib, mereka saling berebut Salman Al-Farisi. Nabi keluar, kata Nabi SAW, Salman minna ahlil bait. Salman golongan kami ahlil bait. Ibnu Athaillah mengatakan dia orang Persia, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Dia nasabnya bukan nasab Quraisy, tapi kenapa digolongkan oleh Nabi sebagai ahlul bait? Golongan mahabbah, karena cintanya kepada Rasulullah, karena cintanya kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman digolongkan mulhaq, dimasukkan kepada ahli bait Rasulullah SAW walaupun dia tidak golongan nasab, tidak sejalur nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia digolongkan karena kecintaannya, karena mahabbahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Salman minna ahlul bait. Masya Allah, luar biasa kedudukan Salman Al-Farisi. Pada waktu Habib Anis bin Alawi bin Ali Sahibul Maulid, beliau ke Martapura, kami duduk sore-sore, beliau membaca kitab Rohah, membaca kitab. Kemudian sampailah pembacaan kitab itu menyebutkan tentang Salman Al-Farisi. Kata beliau, Salman itu umurnya ada yang mengatakan 200 tahun dan ada yang mengatakan 300 tahun. Loh, kenapa sepanjang itu umurnya? Ya anggap umurnya 200 tahun lah. Kenapa? Karena mahabbahnya kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Sini ada umurnya yang 100 tahun lah. Wah, ngalih. Nah, 100 tahun ngalih. 90 aja sudah ngalih. Nah, mudah-mudahan kita panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mahabbah adalah kekuatan yang hebat. Apabila orang itu kuat mahabbahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kuat dalam ibadahnya. Kadang-kadang ibadah yang kita lakukan itu bisa jadi ibadah itu akan dilemahkan dengan bermacam-macam permasalahan, sehingga kita tidak istiqomah dalam suatu ibadah. Misalnya kita sholat duha, setiap hari sholat duha, yang mana sholat duha itu dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dikatakan sholat duha adalah sholatul abrar, sholat orang yang baik-baik, yang bagus. Banyak keistimewaan sholat duha. Sholat duha adalah pembayar daripada sendi-sendi 360 sendi yang ada di badan kita. Sholat duha dikatakan orang sholat duha dia akan menghilangkan gangguan-gangguan dari alam-alam yang lain di rumahnya, di tempat dia tinggal. Banyak keistimewaan sholat duha. Apabila seseorang ingin istiqomah sholat duha, kadang banyak godaannya. Kadang-kadang pada suatu hari dia sakit, kadang-kadang pada suatu hari dia ngantuk sehingga batal. Kadang-kadang dia tergoda oleh nafsunya mengatakan sholat duha kan sunnah, tidak wajib. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, sehingga tidak istiqomah.
Tapi kata ulama, kalau kau ingin istiqomah dalam suatu ibadah, contohnya misalnya salat duha, lakukan salat duha itu karena kecintaan kamu kepada Rasulullah. Apabila kau melakukan salat duha karena salat duha salat yang dicintai Nabi, salat yang digawi Nabi, salat kekasihku, maka tidak ada rasa capek, tidak ada rasa ngantuk. Orang cinta itu apabila kekasihnya menyuruhnya jalan, walaupun ngantuk dia akan jalan. Kerjakan, walaupun malas dia akan kerjakan. Karena yang menyuruhnya, yang melakukannya atau yang menyuruhnya adalah kekasih. Apabila kita melakukan suatu ibadah salat duha misalnya, tiba-tiba kita ngantuk, kita ingat bahwasanya salat itu salat kekasihku Rasulullah. Apabila aku salat Nabi gembira, hilang itu ngantuk. Tidak urus ngantuk. Walaupun ngantuk, aku berusaha untuk menggembirakan Nabi. Capek, berusaha. Makanya para sahabat-sahabat Nabi SAW itu luar biasa kecintaannya kepada Rasulullah. Dalam segala apa yang dilakukan Nabi, dia berusaha untuk ikut. Contohnya dalam peperangan. Dalam peperangan, ada yang mereka dalam berperang bersama Nabi, ada yang 2 hari 3 hari tidak tidur sehingga dia ngantuk. Kata Nabi berangkat, kemudian dia bangun dan ambil pedangnya, dia jalan. Padahal ngantuknya full ngantuk. Mudah-mudahan di sini kada ada yang ngantuk. Mana banyak yang ngantuk kayak sini nah. Tetapi dia tetap jalan. Selangkah 2 langkah dia jalan, pedangnya jatuh karena saking ngantuknya. Kemudian dia ambil kembali. Kemudian dia jalan kembali bersama Nabi SAW. Selangkah 2-3 langkah jatuh lagi pedangnya. Ambil kembali itu pedang. Ya. Kemudian dia jalan 2-3 langkah jatuh lagi itu pedang. Ambil lagi. Sehingga sahabat ini mengatakan sampai 8 kali pedang itu jatuh dia ambil kembali. Dia tidak ingin berpisah dengan rombongan Nabi SAW. Seperti itu mahabbah kuat. Makanya sahabat itu apabila Rasulullah menginginkan sesuatu, harta bantuan dalam peperangan, ya Rasulullah sumbang. Ya Rasulullah seperti ini. Ya Rasulullah separuh harta saya. Ya Rasulullah semua harta saya. Itulah cinta. Hebat. Kalau misalnya kita sayang lawan bini, ya bini minta duit bang. Bapak hendak ke pasar nukar sayur makanan. Berapa? 50.000. Nah, 100.000. Orang cinta itu pasti memberi lebih banyak. Lah, ambil 100. Minta lagi 100.000. Nah, 200. Ambil. Minta lagi berapa? 500.000. Nah, dompet-dompetnya bawa bulik. Bawa situ. Cinta tuh kayak itu, kada mau memberi lebih sedikit, pas-pasan kada mau, pasti lebih. Lah. Apabila kada cinta beda. Minta duit 100.000, 50 gin cukup. Lah. Minta duit ke sana ini, duit. Oh. Itu kada cinta kayak itu. Tapi kalau cinta, luar biasa. Majnun Laila, kayak apa cintanya? Lah. Zulaikha, kayak apa cintanya kepada Nabi Yusuf? Hebat. Hartanya itu 8 karung daripada perhiasan yang dia simpan itu habis untuk Yusuf. Cinta itu istimewa. Makanya cinta itu power, kekuatan. Seseorang itu bergerak di dunia karena cinta. Kita hendak kayak ini karena cinta. Kita begawe ini karena cinta. Bagaimana kalau cinta itu kita salurkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tujukan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cinta itu istimewa. Istimewa. Nah, peringatan-peringatan Maulid adalah menanam bibit-bibit kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dengan kita mengenali Nabi,
dengan kita tahu tentang sejarah Nabi, maka akan tambah cinta. Sahabat-sahabat itu punya pengalaman khusus bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengalaman yang istimewa, hebat. Peringatan Maulud adalah peringatan yang sangat penting karena Nabi orang yang sangat penting bagi kita. Nabi orang yang sangat penting bagi kita di dunia dan di akhirat. Siapa yang mereka cari di akhirat kecuali Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat dengan sebegitu hebat ilmunya, sebegitu hebat ibadahnya, apa yang dia katakan, ilaika firaruna ya Rasulullah, kepada kamu nanti kami akan berlarian. Istimewa. Mereka mendekati Nabi SAW, mereka cari Nabi SAW. Solusi mereka adalah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang mulia ini, di musalla yang namanya kalau kada salah musallanya Kaukab, ya kah? Kaukabun, bintang kaitan luar biasa. Mudah-mudahan kita jadi bintang-bintang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi SAW, orang-orang yang dicintai oleh Rasul SAW, dan mudah-mudahan Nabi sebagai solusi kita dalam segala permasalahan. Amin ya Rabbal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah mengazab mereka orang-orang kufar Quraisy selama Nabi ada bersama mereka. Ulama mengatakan Nabi berpisah kepada kita cuma berpisah jasad, tapi tetap Nabi perhatian, tetap rahmat Nabi, tetap kecintaan Nabi kepada umat-umatnya. Cuma jasad yang berpisah. Apabila kita bersalawat turun rahmat, apabila kita mengingat Nabi turun rahmat, apabila kita mengikuti Nabi kita mendapatkan keistimewaan. Mulianya seseorang di dunia apa? Karena ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa ma wala yudanuhu fi ilmin wala qarami wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rusban minad diyami. Mereka semua mengambil dari Nabi SAW. Semakin banyak pada diri kita akhlak Nabi, semakin banyak pada diri kita adab Nabi, sunnah-sunnah Nabi, maka semakin istimewa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan wa alamu annabikum Rasulullah. Ketahuilah padamu itu, orang-orang ahli tasawuf mengatakan pada dirimu itu ada Nabi, ada akhlak Nabi, ada sunnah Nabi, ada syariat Nabi. Seberapa persen dirimu itu ada Rasulullah, seberapa persen itu juga Allah cinta kepadamu. Apabila banyak persennya 50%, 60%, 70%, 100%, makanya mereka termasuk ulama ul kummal, aulia ul kummal, aulia yang sempurna. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan ma min sunnatin, tidak ada sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW illa wa arjullah, dan aku mengharap kepada Allah aku sudah mengamalkannya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, makanya ulama besar, wali kutub yang terlama daripada wali-wali kutub yang lain. Dari umur 35 tahun dia sudah jadi wali kutub sampai meninggal dunia, lebih daripada 40 tahun ya. Apabila di diri kita ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta bihim, tidak Allah mengazab mereka selama kamu ada bersama mereka. Bagaimana kalau Rasulullah itu ada berada di hati kita?
Di hati kita ingat Nabi, di hati kita ada akhlak Nabi, di hati kita ada syariat Nabi, di hati kita ingat senantiasa cinta kepada Nabi, idola kita Rasulullah SAW, maka istimewa, hebat. Orang-orang zaman dahulu, zaman sahabat itu, segala perkaranya, permasalahannya datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya masalah, problem ini, diajari caranya, diajari amalannya, didoakan. Pernah ada satu sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad As-Sulaimi. Ini sahabat kaya raya, uangnya banyak. Dia sering ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada kekurangan ini sahabat. Ia punya wajah di bawah standar lah. Kada baiklah wajahnya kayak itu nah. Dia sahabat kaya. Setiap dia berdatang hendak kawin ditolak orang. Orang kada melihat duitnya, melihat wajahnya. Bahaya orang ini, bahaya ini kada cocok, tolak. Sehingga ada kawin-kawin. Tua berumur belum kawin-kawin. Akhirnya dia mengatakan tidak ada jalan keluar dari permasalahanku satu ini kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini solusinya. Datang dia ke majlis Nabi, duduk dia di majlis Nabi SAW. Nabi bercerita, Nabi mengajar, memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, memberi nasihat. Selesai majlis, duduk santai Nabi dengan para sahabat. Sahabat itu saling bertanya, ya Rasulullah, saya tanya ini, dijawab oleh Nabi. Ya Rasulullah, jawab oleh Nabi. Giliran Sa'ad As-Sulaimi bertanya kepada Rasulullah. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, bolehkah ulun bertakun? Kata siapa? Apakah orang yang seperti ulun ini masuk surga? Maksudnya dia mukanya kurang baik, kurang bagus. Iya, kata Rasulullah. Allah itu tidak memandang wajahnya, tidak memandang. Selama kamu bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Oh, inggih ya Rasulullah. Yang kedua, ya Rasulullah, ulun bertakun, apakah sesama muslim itu punya hak saling membantu, saling menolong, melaksanakan hak sesama muslim? Iya ya, kata Rasulullah. Apabila seseorang muslim ada hajat kepada muslim yang lain, maka muslim yang lain itu harus membantunya apabila dia mampu. Begitu juga kebalikannya, muslim itu berhajat kepada kita, kita mampu, kita berikan, kita tolong. Oh begitu ya Rasulullah. Ya. Begini ya Rasulullah, kalau sesama muslim itu saling membantu, apabila ada hajat dia harus menolong, membantunya. Ulun ini ya Rasulullah, setiap kali ulun berdatang kepada anak perempuan sahabat, ulun ditolaknya ya Rasulullah, kada diterimanya. Oh kayak itu aja lebih inggihnya Rasulullah. Datang ke sahabat-sahabat ini punya anak perempuan, ditolak, ini ditolak. Oh kayak itu aja Rasulullah, kayak ini aja Rasulullah. Rasulullah sayang kepada sahabatnya, kayak ini aja. Ikam datangi rumah Wahab, itu ada sahabat yang namanya Wahab, datangi, padahakan kepadanya bahwasanya aku mengawinkanmu kepada anak perempuannya. Maksudnya aku menyuruh kamu kawin kepada anak perempuannya.
Padahal ke sana datang. Inggih ya Rasulullah. Jar Sa'ad As-Sulaimi ini kawin juga akhirnya. Yes, kawin. Datang dia ke rumah Sa'ad, ke rumah Wahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Sa'ad ya Wahab As-Sulaimi. Sahabat Nabi, silakan masuk. Duduk. Dugi makanan minuman. Ada hajat apa ya Sa'ad? Ulun disuruh Rasulullah. Disuruh apa? Ya Rasulullah, ulun dikawinkan dengan anak perempuan pian. Terdiam ini Wahab. Ya Wahab, ditolak. Kada aku terima. Waduh. Saat As-Sulaimi mendengar ditolak, sudah berarti ini bujang lapuk ini. Karena mungkin kawin lagi seumur hidup. Ditolak ya Wahab. Ya ditolak. Saya tidak terima. Kalau begitu permisi keluar. Pulik. Ayo silakan. Assalamualaikum, keluar. Keluar dia dengan naik kudanya. Ya. Si anak perempuan si Wahab itu mendengarkan kan ada tamu Nabi. Ini berarti istimewa ini tamu. Disuruh ke rumahnya mendengarkan apa yang dibicarakan Abah dengan tamu Nabi. Ternyata pembicaraan seperti itu. Kaget dia. Keluar dari belakang mengatakan ya Sa'ad, ya Sa'ad. Menoleh Sa'ad, anak perempuan Wahab. Apakah kau benar utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apakah benar kau diperintahkan Nabi untuk kawin denganku? Ya. Kalau begitu ya aku menerima. Aku menerima kamu sebagai suamiku dan aku sebagai istrimu. Kata si Sa'ad, percuma. Abah Hikam tuh menolak. Percuma aja mun kawin dengan Abah Hikam kada mau. Lebih baik aku laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dia. Si anak perempuan ini langsung mendatangi abahnya. Abah, pian kenapa tolak itu utusan Nabi? Ingat Abah, sebentar lagi akan turun ayat bahwasanya pian menolak utusan Rasulullah SAW. Kita akan supan semuaan. Bingung abahnya. Ilah aja abahnya bujur nih, bahaya nih. Jadi kayak apa? Datangi rumah Nabi. Padahal kan aku terima. Iya banyak berangkat. Karena si Sa'ad ini orangnya bahasanya galau, lajunya kada berem-reman lagi sudah. Orang galau sampai sudah. Ya Rasulullah, kayak apa Sa'ad? Ditolak ya Rasulullah. Hah? Ditolak. Ditolak ya Rasulullah. Datang Wahab. Kayak apa? Ayo Wahab, kayak apa? Kamu tolak kah? Kayak ini ya Rasulullah. Ulun belum yakin ini urusan pian. Ternyata setelah dia melapor nggak ada pian, ulun yakin urusan pian. Ulun terima ya Rasulullah. Ulun terima. Ayo kita kawinkan. Dikawinkan di situ. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Wah, ya Sa'ad. Yes, kawin. Jadi solusinya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya Sa'ad, datangi bini sana. Inggih ya Rasulullah. Datangi bini. Inggih ya Rasulullah. Ke rumah istrinya. Sudah dikawinkan. Nah, karena dia sugih, duitnya banyak. Sebelum ke rumah bininya, dia ke pasar dahulu. Belikan perhiasan, baju gasan bini. Nah, macam-macam pilih. Apa warna yang ketujuh bini ini? Kira-kira apa perhiasan yang bagus? Duitnya banyak, orangnya berduit. Tiba-tiba di pasar itu ada suara. Hai pejuang-pejuang Rasulullah. Rasulullah akan mengutus pasukan untuk berperang fisabilillah. Ayo siapa yang mau ikut daftarkan dirinya sekarang. Akan diberangkatkan pasukan untuk berperang fisabilillah. Saat mendengar itu bingung. Waduh, ya Sa'ad, ini kayak apa ini?
Perang fisabilillah kah? Perang lawan bini kah? Bingungnya. Perang fisabilillah kah? Bini kah datangnya? Kemudian dia memutuskan perang fisabilillah. Utamakan sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Kada jadi beli pakaian, kada jadi beli perhiasan. Datang ke pasar orang jual pedang, orang jual kuda, jual tameng, jual tombak, jual panah, nawar itu semuanya. Ya, kalau kita mungkin dua pilihan kayak itu, perang fisabilillah kah, perang lawan bini kah? Lawan bini dahulu, hanya fisabilillah. Tapi diutamakannya sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, menggembirakan Nabi. Dia beli pedang, beli panah, beli tombak, beli kuda, jalan berangkat perang fisabilillah. Tinggalkannya bininya. Kalau jadi dadangi bini, perang, ternyata meninggal dunia. Mati sekalinya. Nah, mati. Tatkala dia meninggal dunia, dapat kabar Nabi SAW saat meninggal dunia dia berperang. Akhirnya dekati Nabi SAW, kata Rasulullah, sudah digantikan oleh Allah untuk saat ini bidadari yang sudah menunggunya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solusi mereka adalah Nabi SAW. Kayak itu juga solusi kita. Segala permasalahan kita kaitkan dengan Nabi. Segala permasalahan kita sambungkan dengan Nabi. Kita ada masalah, salawat kepada Nabi. Kita ada masalah, baguskan sunnah-sunnah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gawi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita mengaitkan segala perkara kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin hebat, semakin mulia, semakin istimewa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya peringatan seperti ini kata ulama penting, karena Nabi itu orang yang sangat penting bagi kita di dunia, sangat penting bagi kita di akhirat. Kalau kita bertemu saudara-saudara kita di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu saudara dengan saudaranya terdapat lari satu sama lain. Anak dengan orang tuanya lari dengan sesama lain. Istri dengan suami lari. Takutan tanggung jawab. Takutan mungkin ada kezaliman. Tapi mereka berlarian berdatangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menunjukkan ini berapa sudah nih? Sebenarnya ulun ini belum makan dari lapar juga Bang. Tapi kalau menceritakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat istimewa, luar biasa. Segala aktivitas Nabi, perbuatan Nabi itu semuanya indah. Ternyata aktivitas kita itu kada berbeda dengan Nabi. Lah, kita makan, Nabi makan, kita minum, Nabi minum, kita goreng, Nabi goreng. Cuma satu masalah kita, kenapa makan kita tidak samakan dengan makannya Nabi? Nabi makan kayak ini, umpati. Nabi goreng kayak ini, umpati. Nabi masuk masjid kayak ini, umpati. Keluar masjid kayak ini, bacaan Nabi, umpati Nabi. Maka berbeda. Dengan kita biasa-biasa aja sama sebenarnya. Nah, tapi sayang tidak kita miripkan, kita tidak samakan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nilainya kecil, kadang tidak bernilai. Tapi tatkala kita samakan dengan cara Nabi, kita samakan dengan bacaan Nabi, kita samakan dengan gerak-gerik Nabi kayak apa, maka nilainya beda. Ibrahim ibn Adham, ulama besar, hebat. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham itu dia berjalan dengan temannya, kalau tidak salah namanya Mubarak atau Abdullah bin Mubarak, muridnya dari negerinya itu, asal negerinya itu Irak, Palestina, ke Palestina.
Orang zaman dahulu berangkat ke Palestina itu banyak macam, naik kuda, naik onta, ada yang berjalan batis. Ibrahim berjalan batis, jalan pakai tongkatnya berjalan. Di tengah perjalanan istirahat di samping buah rumman, buah delima. Istirahat dengan panasnya, mungkin ada naungan sedikit daripada buah delima itu, dia duduk dan buah delima itu berbuah beberapa biji kecil buahnya. Duduk asik istirahat, tiba-tiba terdengar suara rumman. Suara itu mengatakan, ya Ibrahim, tolong makan ulun, cicipi ulun, rasakan ulun, makan, tolong. Berdiam Ibrahim bin Adham, berdiam. Jar kawannya, muridnya, ya Ibrahim, pian kada mendengar kah itu? Lah, kada mendengar kah suara buah delima itu? Mendengar ya. Kenapa pian kada pian cicipi kah, rasai kah itu delima? Ayo aku rasain, ambil, makan, petik, masam. Kawannya, masam, sudah cukup. Penting kita sudah pegang itu buah delima, pohonnya kita pegang, kita berangkat. Terus berangkat ke Palestina. Sampai ke Palestina, ibadah beberapa hari, mungkin beberapa minggu di Palestina. Balik kembali, melewati lagi pohon rumman tadi, delima tadi. Tiba-tiba pohonnya sudah tinggi, ganal, buah-buahnya banyak, dirasai manis. Ternyata setelah diusap, dipegang oleh Ibrahim bin Adham, berubah itu korma, berubah karena ulama yang pegang. Manis, besar, rindang buahnya. Pulang dia. Setiap orang yang lewat di daerah situ, dia pasti memetik delima itu. Makanya dikatakan rummanul abidin, delima orang-orang ahli ibadah. Kenapa? Disentuh oleh orang wali. Kalau disentuhnya aja istimewa, bagaimana kalau sunnahnya Nabi ada pada kita? Sentuhan saja istimewa, bagaimana ilmunya ada pada kita, bagaimana sunnahnya ada pada kita, bagaimana gerak-geriknya ada pada kita, ibadahnya ada pada kita. Wah, hebat. Ulama yang meninggal dunia kita ziarahi, ya. Kenapa? Karena di situ ada rahasia, kemuliaan. Bagaimana kalau amalannya kita amalkan? Nabi Allah Ibrahim, keracak batisnya, "Fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Disuruh salat menghadap keracak telapak kaki Nabi Ibrahim. Keracaknya hebat. Bagaimana tentang ibadahnya apabila kita gawi? Bagaimana tentang syariatnya apabila kita laksanakan? Bagaimana tentang akhlaknya? Lebih-lebih lagi bagaimana Rasulullah akhlaknya. Makanya kata ulama itu, ada yang mengatakan, bukan ulama, ada yang mengatakan perbedaan kita dengan Nabi itu sedikit. Ya. Kayak apa itu? Sedikit kayak apa? Nabi itu sedikit guringnya, kita sedikit-sedikit guring. Nabi itu sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Nabi itu sedikit minumnya, kita sedikit-sedikit. Nabi dia sedikit aja. Nah kita sholat, ada permasalahan sholat, Nabi apabila ada sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit puasa, sedikit-sedikit berzikir. Kita zikir sedikit, Nabi sedikit-sedikit berzikir. Kita sholat sedikit, Nabi sedikit-sedikit sholat. Ya, jadi bedanya sedikit. Nah, jadi aktivitas kita, perbuatan kita sama dengan Nabi SAW. Tapi apabila kita ingin mulia, ingin hebat, ingin hebat, semua aktivitas kita lakukan seperti yang dilakukan Nabi SAW, maka akan mendapatkan kemuliaan yang besar, pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang tumbuh di hati kita kecintaan yang besar kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan idola kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita sandarkan kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang saleh-salehah, orang yang bertakwa, orang yang senantiasa melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan terhindar dari bala, dari musibah, dari penyakit dan apa-apa yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita rahmatnya, anugerahnya, pemberiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menggembirakan Rasulullah, menyenangkan hati Rasulullah, membuat tersenyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menggembirakan Nabi, kita digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digembirakan di dunia, digembirakan di akhirat, dikumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan bil umur wa sa'atan bil jasad wa sihhatan bil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhar ila wajhil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kiranya ini saya perlu sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang baru saja disampaikan oleh Al-Habib Al-Idrus dari Kota Martapura. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara yang keempat yaitu doa. Untuk doa ini kita mintakan kepada Kiai Haji Imran Amin. Kepada beliau dipersilakan. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina salatan tunjina biha min jannah wa taqzilana ya Allah biha min hajat wa tarfa'una binnaka ala darajat wa ghayat min jannah khair bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alaina innaka antat tawwabur. Da'wahum biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Dengan